Ada asap berwarna hitam yang menyebabkan dia gampang sekali tersinggung dan mudah marah ya. Yang selalu membisikkan-bisikkan untuk bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup ini. Akibat depresi yang dialami oleh almarhum Encuy, jin-jin liar inilah yang kemudian mempengaruhi jiwa dan batinnya almarhum Encuy untuk mengakhiri hidupnya. Sebelum kisah ini dimulai, ada satu hal yang harus kamu lakukan. Tombol subscribe. Aku akan menghitung sampai 3. 1, 2. Bagus. Dengan bantuanmu, kita akan mencapai 2 juta subscriber. Sekarang, kita mulai. Kabar mengejutkan datang dari dunia hiburan setelah seorang aktor ditemukan meninggal dunia dengan cara mengakhiri hidupnya. Sosok bersahaja bernama Encuy yang pernah main dalam sinetron populer di sebuah stasiun televisi itu mengakhiri hidup dengan cara yang sangat tragis. Diketahui Nandi Juliawan atau diketahui berperan sebagai Encuy ditemukan tak bernyawa oleh sang istri. Korban ditemukan tergantung menggunakan kain sarung. Peristiwa itu pertama kali ditemukan oleh istrinya yang baru pulang setelah berjualan di kawasan Garut Kota, kemudian dilaporkan adanya peristiwa tersebut. Lantas, bagaimana pendapat ahli spiritual terkait aksi korban yang nekat memilih untuk mengakhiri hidupnya? Benarkah ada faktor kondisi korban yang memang sedang berada dalam krisis? Mulai dari krisis ekonomi hingga kepercayaan diri. Tapi ada juga pengaruh kekuatan gaib yang membuat korban nekat mengakhiri hidupnya sendiri. Lantas, seperti apa wujud sosok gaib itu? Benarkah sosok inilah yang memberi bisikan kematian? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan yang terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kematian paling tragis dipilih Encuy, aktor yang pernah bermain di sebuah sinetron populer di televisi. Tidak ada yang menyangka Encuy bakal menyudahi hidupnya dengan cara bunuh diri, sebab selama ini tidak terdengar ada kekisruhan hidupnya. Fenomena mengakhiri hidup terjadi bisa dilatar belakangi dengan persoalan hidup yang rumit, tetapi menurut pandangan paranormal Velin Ratu Ayu, ia melihat adanya pengaruh energi negatif yang mempengaruhi jiwa korban. Velin Ratu Ayu sendiri melihat ada energi gaib yang mempengaruhi jalan pikiran Encuy sehingga mengambil jalan pintas yang sangat dramatis. Sosok gaib tersebut yang membuat Encuy tidak memiliki kemampuan untuk mengelak dari pengaruh gaib yang sudah mengepungnya. Situasi itu yang membuat kondisi mentalnya juga sudah dikuasai oleh makhluk halus yang mempunyai energi negatif. Akibatnya korban dihantui rasa takut, tapi juga marah. Ini lebih dominan karena itu tadi seseorang yang memiliki depresi yang tinggi maka akan mudah untuk dimasukin atau dipengaruhi oleh bangsa gaib, bangsa jin khususnya atau iblis, sehingga tekanan mental yang tinggi juga akan membuat depresi ini semakin tinggi dan membuat rasa takut, rasa marah, rasa benci dan juga terutama ingin melukai diri dia sendiri.
Tapi seperti apa wujud sosok gaib yang sudah menguasai pikiran Encuy sehingga nekat mengakhiri hidupnya sendiri? Kalau aku lihat ini sosoknya adalah yang selalu dominan, yang selalu membuat dia di sini marah tiba-tiba, kemudian tidak bisa mengontrol diri dia. Ada asap berwarna hitam yang menyebabkan dia gampang sekali tersinggung dan mudah marah ya. Dan sosok gaib ini juga yang selalu memberikan bisikan-bisikan ya, yang selalu membisikkan-bisikan untuk bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup ini. Pengaruh gaib yang sering mewujud dalam bayangan hitam biasanya muncul dalam bentuk energi negatif, peristiwa kehidupan yang memunculkan energi negatif. Energi itu masuk ke sanubari orang-orang dan bisa memunculkan keinginan bunuh diri. Biasanya pengaruh energi gelap itu dimulai dari tekanan batin yang sangat berat. Dan orang yang berada dalam pengaruh tekanan mental yang berat sangat mudah dikuasai oleh kekuatan gaib dari luar diri mereka. Sosok gaib yang sudah menguasai hidupnya itu yang selalu memberi bisikan tidak baik hingga akhirnya muncul keinginan mengakhiri hidup. Kalau aku melihat dari tekanan mental dan depresi yang tinggi, sehingga dia di sini seringkali ya ada yang aku lihat ada bayangan atau warna aura hitam ya, ada asap berwarna hitam yang berwujud di sini adalah kalau aku bilang sosok tinggi besar bermata merah yang menyebabkan dia gampang sekali tersinggung dan mudah marah ya. Dan sosok gaib ini juga yang selalu memberikan bisikan-bisikan ya, yang selalu membisikkan-bisikan untuk bagaimana caranya untuk mengakhiri hidup ini ya. Ini lebih dominan karena itu tadi seseorang yang memiliki depresi yang tinggi maka akan mudah untuk dimasukin atau dipengaruhi oleh bangsa gaib, bangsa jin khususnya atau iblis. Kepekaan batin Velin sebagai seorang ahli supranatural memang melihat ada pengaruh kekuatan gaib yang sangat kuat. Tapi pengaruh itu bukan satu-satunya, sebab ada tekanan di dalam hati yang juga sangat besar. Lantas tekanan apa yang membuat almarhum nekat mengakhiri hidupnya dengan tragis? Secara mental ini tekanan yang besar terhadap kebutuhan ekonomi yang semakin sulit juga ini menjadi penyebab depresi dan sampai dengan putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidup beliau. Kalau aku lihat di sini adanya tekanan mental yang dilakukan dari beberapa orang yang menyebabkan di sini beliau depresi dan memilih mengakhiri hidupnya. Paranormal Velin Ratu Ayu melihat ada pengaruh sosok jahat yang membuat Encuy nekat mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Lantas, apa sesungguhnya penyebab yang memicu kenekatannya mengakhiri hidup? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tragedi akhir hidup salah satu pemain sinetron tersebut memang terasa klasik, sebab ia memilih bunuh diri karena merasa tidak mampu lagi menanggung beban hidup. Menurut Velin Ratu Ayu, ada dugaan tekanan kehidupan yang berat menjadi faktor utama yang membuat almarhum Encuy memilih kematian sebagai jalan keluar. Kalau aku lihat ini ada sebuah tekanan depresi ya. Ada depresi, tekanan dari hidup yang semakin hidup yang semakin penuh dengan kebutuhan, kemudian juga di sini pekerjaan yang semakin sulit dan juga tentunya ini adalah karena faktor ekonomi yang menyebabkan beliau ini sehingga
mengakhiri hidup dia ya. Memang kalau aku lihat ini secara mental ya, secara mental ini tekanan yang besar terhadap kebutuhan ekonomi yang semakin sulit juga ini menjadi penyebab depresi dan sampai dengan putus asa dan memilih untuk mengakhiri hidup beliau. Keputusan aktor berusia 32 tahun itu menyudahi hidupnya dengan cara yang sangat miris dalam pandangan Velin Ratu Ayu akibat ada tekanan hidup yang sulit ditanggung sendirian. Ia merasa tidak dibutuhkan oleh lingkungan terdekat. Sebaliknya, dari orang-orang sekitar Velin melihat ada tekanan yang menambah beban hidupnya semakin sulit dihadapi seorang diri. Dan bahkan ini adalah dampak dari kesulitan ekonomi juga yang menyebabkan dia merasa bahwa dia sudah tidak bisa berguna untuk keluarga, tidak juga bisa berguna dan mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga disinilah timbul depresi dan tekanan mental inilah yang membuat dia mengakhiri hidupnya. Analisa yang sama disampaikan oleh Master Black Judge yang melihat ada tanda-tanda beban hidup sangat berat. Tekanan itu akibat kesulitan hidup yang tidak teratasi sampai muncul depresi berat. Kondisi itulah yang membuat korban merasa tidak memiliki pilihan lain kecuali mengakhiri hidupnya. Situasi semakin buruk karena almarhum tidak memiliki penolong atau minimal orang yang bisa diajak curhat masalah yang sedang dihadapi. Saya melihat di sini tekanan ini berasal dari tekanan ekonomi. Akibat tekanan ekonomi inilah beliau menjadi gelap mata lalu memutuskan untuk bunuh diri. Tapi juga di sini saya melihat lagi secara lebih dalam, almarhum Encuy ini juga mengalami suatu kondisi yang depresi. Ketika tingkat tekanan batinnya akibat ekonomi ini sangat besar sekali, almarhum ini tidak dapat mencurahkan isi hatinya kepada keluarganya. Hal inilah yang mengakibatkan kondisinya menjadi lebih depresi lagi, sehingga menyebabkan beliau nekat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sesungguhnya, dalam pandangan mata batin Master Black Judge, Encuy tidak ingin mengakhiri hidupnya dengan cara tragis, tapi dorongan kekuatan gaib terlalu kuat untuk dilawan. Itulah yang berbahaya. Karena orang-orang yang sedang mengalami tekanan hidup sampai depresi memang bisa mengundang makhluk gaib untuk mempengaruhi isi hati dan kepalanya hingga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Akibat depresi yang dialami oleh almarhum Encuy, biasanya ini akan mengundang energi-energi negatif yang ada di sekitarnya. Jin-jin liar inilah yang kemudian mempengaruhi jiwa dan batinnya almarhum Encuy untuk mengakhiri hidupnya. Kalau saya lihat di sini, almarhum Encuy ini sebenarnya tidak ingin melakukan bunuh diri tersebut. Akan tetapi akibat yang dilakukan oleh jin-jin liar di sekitarnya, yang mana jin-jin liar ini merasa terundang ketika seseorang itu mempunyai suatu depresi yang sangat kuat, sehingga jin-jin liar inilah yang membisikkan ke dalam hatinya untuk segera mengakhiri hidupnya. Tapi mungkinkah niat bunuh diri sesungguhnya bisa dicegah? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Memang mengerikan karena Encuy dipengaruhi energi negatif akibat akhir hidupnya dikelilingi aura gelap. Aura negatif membuat situasi memburuk di tengah situasi hidupnya yang sedang kalut.
Celakanya, bisikan gaib itu seperti memberi solusi bagi hidupnya yang membuat hari-harinya penuh tekanan. Niat mengakhiri hidup semestinya bisa dicegah jika ada orang terdekat yang dapat memahami kesulitan hidup korban, sehingga kekuatan gaib tidak mendominasi isi kepalanya. Saya melihatnya almarhum dikelilingi oleh energi-energi negatif dan juga jin yang jahat. Sehingga ini mengakibatkan jin tersebut memberikan suatu arahan agar supaya almarhum ini mengakhiri hidupnya, agar almarhum ini terbebas dari beban-beban yang selama ini dia pikirkan. Sebenarnya hal ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila dari pihak keluarga berusaha untuk mendekati almarhum dan berkomunikasi. Apabila melihat almarhum ini sering termenung sendiri ataupun almarhum ini sering terlihat bengong. Jadi pihak keluarga seharusnya berkomunikasi, mencoba untuk mengalihkan beban yang selama ini berada di pundak almarhum agar supaya beban ini menjadi terasa ringan. Seharusnya seperti itu agar supaya orang yang depresi itu bisa terbebas dari rasa tekanan yang sangat berat yang dialami oleh almarhum tersebut. Keluarga dan orang-orang yang paling dekat memiliki andil yang sangat penting dalam mencegah perbuatan nekat seperti mengakhiri hidup dengan jalan pintas. Peranan itu terutama untuk mendeteksi perubahan sikap seseorang yang sangat kentara, misalnya perubahan dari ceria menjadi pemurung. Agar seseorang terhindar dari kasus bunuh diri ataupun depresi, hendaknya kita sebagai lingkungan terdekat ataupun keluarga terdekat itu bisa melihat kondisi ataupun perubahan dari seseorang yang tadinya terlihat ceria menjadi sedikit muram ataupun menjadi sangat berbeda sifatnya. Lalu kemudian dia bisa dirangkul, kemudian diajak berkomunikasi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan hidupnya, agar supaya tekanan batin yang sangat berat yang sedang dia pikul itu bisa dia salurkan ataupun dia bisa arahkan kepada keluarganya yang lain, sehingga nantinya depresi ini bisa berkurang sedikit demi sedikit. Hal ini tentu saja harus benar-benar diperhatikan oleh kita agar supaya keluarga kita terhindar dari depresi tersebut. Akhir hidup paling tragis yang dipilih almarhum Encuy. Secara pandangan spiritual, mendeteksi ada jejak depresi dalam hidupnya, tapi jalan kematian yang dipilih Encuy menunjukkan beratnya beban yang harus ditanggung seorang diri. Tapi semogalah almarhum diterima di sisi Sang Pencipta. Kemudian kepulangannya menghadap Tuhan diterima dengan diampuni semua dosa dan kesalahannya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil. Setiap hari Senin, Kamis dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.